Satu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, pendeta BNI dulu. Ya, satu lagi ada di Beda. Pendeta kedua GMMI, Gereja Metodis Merdeka Indonesia. Satu lagi ketua GBD di Pematang Siantar, GBD besar, luar biasa. Ya, Sudirman Manurung di Pematang Siantar, jalan apa itu lapangan bola. Banyak kali menurun ini memang luar biasa. Saya bingung. Ya, tapi jadi kayaknya pun banyak juga menurun. Jadi konteks itu. Tukang lurus pun banyak menurun. Ya. Daerah ini adalah daerah minyak. Di bawah minyak, di atas minyak, di tengah-tengahnya adalah triplek. Ya, karena batangnya bisa dibuat menjadi triplek. Di bawah minyak, di atas minyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, luar biasa hari ini. Saya sangat kagum melihat saudara-saudara kehadiran saudara hari ini untuk beribadah. Ini acara yang kedua, itu penebalan gembala sidang. Saya mau tanya dulu, di mana Tuhan Yesus Kristus lahir? Apa? Ada satu lagi. Yesus lahir di Bethlehem. Yang baru tebalkan hari ini adalah GPD Bethlehem 1. Satu lagi GPD Efrata. Berarti Bethlehem Efrata. Luar biasa. Makanya saudaraku, kamu berdua ingat satu hal. Kalau tidak maju lagi GPD kau buat, tidak maju lagi pelayananmu, ingat satu hal. Kamu akan dibuang Tuhan. Saya sudah jadi gembala 43 tahun. Mulai tahun 80 sampai sekarang tetap jadi gembala. Saya adalah gembala domba, bukan gembala sapi. Gembala sapi, tahu saudaraku, yang dibawa adalah kuda, yang dibawa pistol, yang dibawa topi, yang dibawa adalah sepatu yang panjang. Satu lagi dibawa adalah cambuk. Itu gembala sapi. Tapi kalau gembala domba tidak bawa kuda, tidak bawa pistol, tidak bawa topi, dan tidak pakai sepatu. Sepatunya kecil sekali, tapi dia membawa tongkat. Makanya satu waktu Musa bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah aku untuk menggembalakan bangsa yang begitu banyak sekali? Bayangkan saudara, hampir 1 juta berangkat dari tanah Mesir. Gembalanya adalah Musa. Tapi apa kata Tuhan? Musa, apa di tanganmu? Tongkat. Tuhan berkata, pergunakan tongkat itu. Ya, dipergunakan Musa tongkat itu, banyak mujizat. Di tanah Mesir banyak mujizat terjadi karena tongkat Musa. Tetapi waktu mereka menyeberang laut Tiberau, laut Merah, disitulah nyata tongkat Musa itu sangat luar biasa. Tahu gembala? Kalau gembala sapi itu di belakang, tinggal tampuk terus. Kalau gembala sapi, kamu dipanggil bukan gembala sapi, tetapi kamu dipanggil untuk menggembalakan domba. Tapi domba itulah jemaat. Ya. Kalau gembala domba tidak di belakang, tetapi di depan. Ada 3 tentang simbol pendidikan. Pertama-tama Tuturi Handayani, yang kedua Imaja Mangukarso, yang ketiga Ingarso Sutulodo. Itu bahasa Jawa kuno, Sanskerta. Tahu, di depan dia harus menjadi contoh dan panutan, di tengah dia harus mengayomi, di belakang dia harus mendorong. Ingat itu. Tadi saya katakan kalau di depan itu gembala harus menjadi contoh. Kita bukan menjadi contoh loyo, tetapi kita adalah contoh betul-betulan. Banyak sekarang hamba Tuhan contoh tapi loyo. Sekarang dulu kok pun loyo. Ya kalau kita mati bersama kita loyo terus. Ya, baca firman-Mu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kali. Masih ada haleluya. Sudah pulang Pak Pendeta, anaknya sakit. Loh, gembala harus semangat. Ya, apa fungsi tongkat? Tongkat itu 3 fungsinya. Pertama-tama mendorong, yang kedua menarik, yang ketiga pukul dari atas. Jemaat pandang pukul dengan apa? Tongkat itu adalah, jangan seperti pendeta. Hai sobat, korban tahu kamu asal naruh ke gereja, tidak berkorban pun asal yang penting datang ke gereja. Nih, itu bukan gembala. Jangan ajari domba-dombamu miskin. Ajari mereka memberi kepada Tuhan. Ajari mereka berkorban kepada Tuhan. 43 tahun saya jadi gembala sidang, manis pahit, susah senang, naik dan turun. Saya rasakan itu. Bayangkan. Tapi saya tidak pernah kendor. Umur saya sekarang sudah 70 tahun. Salah satu yang tertua di negeri saya, 3 periode saya menang berturut-turut jadi BP. Mulai 2010, 15, 20 sampai sekarang saya masih BP. Badan Pengusung Gereja Pentakosta Indonesia, Wakil Ketua 1. Tetapi saya sebagai gembala, saya tak mengajar domba-domba itu. Kalau domba tidak bagus bulunya, langsung diganti nama. Makanya dikatakan dalam Matius 3 ayat 10. Coba lihat. Matius, Tuhan Markus. Iya, kita baca bersama 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah. Luar biasa. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah pasti apa? Tidak main-main, pasti ditebang. Ajarkan itu kepada jemaat, kepada domba-domba. Udahlah, asal datang ke gereja, tidak perlu bawa duru-duru atau kolekte. Yang penting ada di gereja orang. Jangan domba-domba nanti jadi miskin. Jadi perhatikan itu. Bethlehem, Efrata. Gibili, Bethlehem. Gibili, Efrata. Yesus lahir. Ini sejarah. Salah satu sejarah baru terjadi seperti ini. Ada 2 orang gembala digembalakan. Di situ lahir Tuhan. Di Bethlehem, Efrata. Amin. Perhatikan itu, camkan itu di dalam hatimu. Tidak boleh bermain-main jadi gembala. Gembala itu adalah pilihan Tuhan, bukan manusia yang memilih saudara, tetapi Tuhanlah yang mengangkat, memilih saudara menjadi gembala sidang. Domba yang diberikan Tuhan kepada Anda itu bukan domba, bukan milikmu, tapi Tuhan percayakan domba itu kau gembalakan, maka tanggung jawabnya. Jangan sia-siakan domba-domba Tuhan itu. Kalau saya, saudara-saudara, tidak pernah sakit hati kalau domba-domba yang saya layani pindah di kandang orang. Saya tidak pernah sakit hati kalau domba-domba yang saya layani pindah dari kandang yang saya pelihara pindah ke kandang orang lain. Saya berpikir mungkin sampai disitulah Tuhan percayakan dia untuk saya gembalakan. Mungkin menggembalakan seterusnya, mungkin orang lain. Saya tidak seperti hamba Tuhan yang lain, pindah domba-domba itu ke kandang orang lain. Dia jumpai pendeta yang
Ya maka itu Tuhan percayakan kepada kita untuk kita gembalakan. Dipercayakan. Itu domba Tuhan. Makanya jangan bilang seperti ini. Wah, nggak ulang jemaat tuh, dan jemaat ada bocah bohong kok. Nggak ulang domba-domba punai. Wih, ngamarah nangis deh. Semua udah tuh isi hujan. Suisi pakok. Itu adalah domba Tuhan. Jadi ini saya pesankan kepada hamba Tuhan atau Marasida. Kalau pindah domba-domba yang Tuhan telah percayakan kepada Anda, pindah kepada orang lain, jangan sakit hati. Patah tumbuh, hilang satu, tumbuh 1000. Jangan terus ucap apa tuh coba bagi tadi. Kok pasang rumah. Lo jawab. Una pikir, tapi usaha kamu adalah supaya domba itu gemuk. Kalau sudah domba itu gemuk, Tuhan pun senang. Haleluya. Mazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan satupun. Dibaringkannya aku kepada rumput yang hijau, dihantarnya aku kepada air yang tenang sekali. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena tongkat dan batangmu itulah yang menyertai aku. Amin. Ini sudah. Tongkat dan batang itu adalah firman dan Roh Kudus. Berarti firman dan Roh Kudus telah mengelilingi domba, telah mengelilingi gembala. Gembala itu tanggung jawabnya adalah untuk memelihara domba yang Tuhan telah percayakan kepada dia. Kalau masalah pertumbuhan jemaat, pertambahan jiwa, itu urusannya. Itu urusan Tuhan. Yang penting jadi contoh. Paulus berkata kepada Timotius pasal 4 ayat 12, jadilah contoh, jangan orang menganggap kau rendah karena engkau masih muda, tetapi haruslah engkau menjadi contoh dalam perbuatan, tingkah laku, karaktermu, imanmu, dan kasihmu. Ini jadi contoh dalam perkataan. Saya adalah orang yang pendeta tidak pernah masuk ke warung. Saya tahankan di rumah dulu pelan-pelan. Kalaupun saya duduk di warung, kalau ada yang jual teh khusus, itu pun jarang. Jadi orang menjumpai saya di rumah bisa loncat bersama istri. Karena pelayanan kami mulai hari Selasa sampai hari Minggu depan. Hanya hari Senin lah kami tidak ada pelayanan. Sudah ada yang dapat 2 hari. Saya adalah sebagai pengurus wilayah, sebagai pengurus pusat. Saya baru membuka gereja di wilayah Labuan Batu 2, 5 di situ BPD Maranatha. Bayangkan, satu wilayah 5 BPD Maranatha. Siapa membuka itu? Tanyalah. Siapa? Saya berangkat dari Kisaran. Saya dulu melayani desa yang paling terbesar di dunia. Desa yang paling terbesar di dunia namanya Desa Gajah. Kenapa? Binatang yang paling terbesar di dunia adalah gajah. Disitulah saya melayani. Dan di beberapa desa yang paling terkecil di dunia, Desa Situngir, ada di Kabupaten Situngir. Itulah binatang yang paling kecil. Tapi saya adalah gembala sidang di salah satu desa yang paling terbesar di dunia, namanya Desa Gajah. 20 tahun saya di sana melayani gembala sidang. Pada tahun 2000 ke Aikunabara, dari nol. Bayangkan, pendeta yang paling terkenal di dunia 5 kali pindah saya itu. Di dalam satu daerah 5 saya kontrak rumah, digusur dari rumah yang sana pindah ke sini. Pecah barang-barang, lemari pecah. Oh haleluya. Nama pendeta kami minggu naroh yang umat kalau sejauh
Kenapa? Karena rumahku akan ditempati pindah lagi. 2 tahun ditempati Pak Pendeta, ini mau ditempati orang lain karena sudah lebih tinggi, yaitu kontraknya pindah lagi. Pak Pendeta, sudah 3 tahun di sini Pak Pendeta, ini mau kami bangun menjadi rumah bertingkat, pindah lagi. Inilah kerja kami sampai 5 rumah. Jadi kami seorang pendeta yang paling tenar di dunia, 5 rumah kami tempati kontrakan. Haleluya. Kalau pendeta di sini tidak ada itu. Di Riau belum ada pendeta mengontrak rumah belum, tapi kalau kami sudah alami, saudaraku. Tetapi saya percaya kepada Tuhan. Visi saya bukan jangka pendek. Visi saya adalah jangka panjang. Visi Amang Sinada, visi Amang Pendeta, unang visi 5 tahun. Jauh ke depan. Tahu saudara, setiap kami pindah tambah jiwa. Karena sering kami kontrak rumah dengan gereja. Sekali kontrak. Setiap kali pindah, Tuhan percayakan domba, saya kembalikan lagi. Tetapi ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa yang tidak masuk akal. Seperti Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadamu, aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang sangat dahsyat. Dan itulah saudaraku, Tuhan hentar kami pelan demi pelan sampai ke tempat tujuan. Disitulah kami bangun gereja sekarang, ukuran 12 kali 24 meter. Jemaat berkata, Pak Pendeta, kita bangun gereja. Bisa kita bangun gereja, tapi kurangnya 7 kali 5. Tidak bisa kita duduk berdiri, mulai masuk ibadah berdiri sampai keluar. Tidak bisa duduk kita. Tapi visi saya cuma adalah bangun gereja besar. Itulah visi saya. Harus kau punya visi saya. Sudah bagus ini. Saya dengar tadi hanya 3 gereja di sini. Gereja apa itu? HKBP. HKI sama BPD 1. HKBP aja. Baru HKI. Ya. Pikirkan coba dulu. Tahu saudara, kami tinggal di pelosok seperti ini. Kami dikelilingi dalam pesantren. Sama seperti ini. Pas kita satu visi kita. Satu visi. Semua gereja-gereja lain di kota, tapi saya memilih di desa terpencil. Ditanya orang di mana Pak menurut tinggal? Kota, baru pinggir kota, yaitu namanya desa. Kota, desa, di pinggirnya ada satu lagi, itu namanya pelosok. Disitulah kami tinggal. Dikelilingi kawasan kami. Tahu saudara, tapi jemaat kita tidak ada dari daerah itu, datang dari kota semua. Langsung saya beli tanah lebar 1.400 meter, berarti 3,5 lantai. Saya tidak main-main. Saya beli tanah 1.400 meter, 3,5 lantai. Jadi kalau kami kumpul saudaraku satu wilayah, kami mulai di situ. Tapi gereja kita gampang mencari, bukan seperti gereja orang lain, di mana gereja Bapak jalan dulu kira-kira 3 kilometer, baru itu turun ke bawah sedikit. Setelah itu ada di situ pohon, kelilingi pohon itu 3 kali, baru pergi lagi ke belakang, ada di situ pohon ara, tengok ke atas, baru kelilingi lagi, baru turun jalan ke depan, ada jurang, turun ke jurang, naik lagi ke atas. Di situlah gereja kita. Kapanpun dia saja lari itu katanya. Bingung mereka. Harus bisa masuk mobil. Harus bisa masuk kendaraan yang lain. Kalaupun tinggal di desa, di pelosok, tapi kita usahakan bisa masuk mobil. Kalau boleh, kereta api pun harus kita usahakan bisa masuk. Tapi cuma kita kerja berat bikin relnya.
1 Tesalonika 2 ayat 4. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Coba kamu baca dulu. Ini nih. Berapa dulu? Baca 2, 3. Karena itulah kami berbicara bukan itu menyebabkan manusia, melainkan untuk menyebabkan Allah yang mengisi hati kita. Karena Allah telah mengangkat kamu. Kalau Tuhan mengangkat kamu tidak layak, tidak kamu dipilih jadi gembala. Amin. Karena Allah telah menganggap kamu layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan tetapi melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Kenapa? Jadi kalau kita melayani, kita senangkan hati Tuhan. Setelah kita senangkan